Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan, NIM 2205097439 dari kelas PTA 2022. Saya akan menjelaskan satu materi di standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, pengertian standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya, seperti kita membuat kabelan, yaitu crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan. Karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Macam-macam standarisasi jaringan. ISO. Yang pertama, ISO merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali. Yang sudah kita ketahui saat ini yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar perkabelan. Yang kedua adalah TIA, Telecommunication Industry Association, merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electronical Industry Association atau EIA. Mereka bekerja sama di bidang industri perkabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu, dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan tinggi untuk saat ini dan masa depan. Yang ketiga adalah IEEE. IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineering merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Sebelumnya, IEEE memiliki kepanjangan yang di dalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun kepanjangan itu sudah tidak lagi digunakan karena seiring berkembangnya bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi sehingga kata elektronik sudah tidak lagi digunakan. ITU, International Telecommunication Union, merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB menugaskan ITUR atau International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuannya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar bangsa, dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Yang kelima adalah IETF, Internet Engineering Task Force atau IETF, merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP atau IP. Aspek standarisasi jaringan komputer. Protokol komunikasi. Standar protokol seperti TCP/IP digunakan untuk mengatur komunikasi data antar perangkat dalam jaringan. Protokol ini memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar, dalam urutan yang tepat, dan dijamin sampai tujuan. Model referensi OSI. Model referensi OSI atau Open System Interconnection mendefinisikan 7 lapisan fungsi yang memungkinkan berbagai perangkat dan sistem untuk berkomunikasi.
Standar ini membantu dalam pemahaman tentang bagaimana perangkat dalam jaringan berinteraksi. Kabel dan penghubung. Standar seperti Ethernet, Wi-Fi, dan USB menentukan spesifikasi fisik dan elektrik untuk kabel konektor dan perangkat jaringan. Ini memastikan konsistensi dalam penggunaan perangkat keras jaringan, alamat, dan pengalamatan. Standar seperti IPv4 dan IPv6 menetapkan format alamat untuk perangkat dalam jaringan, memungkinkan mereka diidentifikasi dan dijangkau di internet. Keamanan. Standar keamanan seperti WPA2 yaitu Wi-Fi Protect Access to dan TLS Transport Layer Security membantu melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan dari akses tidak sah atau perubahan yang tidak sah. Lalu administrasi dan manajemen. Protokol seperti SNMP, Simple Network Management Protocol, menyediakan standar untuk administrasi dan manajemen jaringan, memungkinkan pengawasan, konfigurasi, dan diagnosa perangkat jaringan. Lalu adalah penamaan dan resolusi. Standar seperti DNS, Domain Name System, menyediakan cara untuk menetapkan nama domain ke alamat IP, mudahkan pengguna internet dengan mengizinkan pengguna untuk mengakses situs web menggunakan nama domain yang mudah diingat. Kesimpulannya adalah standarisasi jaringan komputer adalah proses mengembangkan, mengadopsi, dan menerapkan perangkat aturan, protokol, spesifikasi, dan praktik terbaik yang digunakan untuk merancang, mengkonfigurasi, mengelola, dan mengoperasi jaringan komputer. Tujuannya adalah untuk memastikan interoperabilitas, keamanan, kinerja, dan konsistensi dalam infrastruktur jaringan, serta untuk memfasilitasi komunikasi yang efisien antara perangkat-perangkat yang terhubung dalam jaringan. Mungkin cukup yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.